Perkenalkan, nama saya Alzahra Mulyana dengan NIM 1243145 dari kelompok 1 dan teman saya. Saya Sofia Syanipar dengan NIM 124310080 dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Syifa Basira dengan NIM 124310083 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Herina Yuyartati dari kelompok 1 dengan NIM 124310070. Oke, di sini ada tujuan praktikumnya. Yang pertama itu memahami konsep aktuator dalam sistem mikrokontroler. Yang kedua, mengintegrasikan sensor dengan aktuator. Yang ketiga, mengontrol aktuator berdasarkan data sensor. Yang keempat, menampilkan data sensor dan status aktuator pada LCD. Yang kelima, menerapkan sistem kontrol sederhana berbasis kondisi. Yang selanjutnya itu ada pengertian dan konsep aktuator. Nah, aktuator itu adalah komponen output pada sistem mikrokontroler yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi suatu aksi atau gerakan tertentu. Nah, aktuator ini bekerja berdasarkan perintah yang diberikan oleh mikrokontroler setelah mikrokontroler menerima dan memproses data dari sensor. Nah, pada praktikum ini aktuator yang digunakan adalah relay. Nah, jika suhu melebihi batas yang telah ditentukan, maka relay akan on. Sedangkan jika suhunya normal, maka relaynya akan off. Nah, aktuator ini sangat penting dalam sistem kontrol otomatis karena memungkinkan sistem dapat bekerja tanpa dikendalikan secara manual. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian pada alat. Di sini ada Arduino, di mana dia ini berfungsi sebagai otak atau pusat kontrolnya. Yang kedua, di sini ada LCD, di mana LCD ini berfungsi untuk menampilkan nilai suhu. Dan juga di sini ada breadboard yang berfungsi sebagai tempat menyusun rangkaian sementara tanpa folder. Dan di sini ada power supply, dia ini untuk berfungsi sebagai power supply ini dia berfungsi sebagai memberikan sumber listrik tegangan pada rangkaian. Di sini ada DHT11 di mana berfungsi untuk mengukur suhu pada lingkungan sekitar. Dan di sini ada relay, di mana relay ini juga dia berfungsi sebagai saklar otomatis yang dikendalikan oleh Arduino-nya. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberitahu pin-pin yang digunakan pada komponen-komponen yang ada di aktuator. Oke, yang pertama itu dimulai dari power supply. Pin dari V disambungkan pada pin VCC yang ada di relay. Baru pin yang ada di in disambungkan ke pin D7 yang ada di Arduino. Lalu dari dari sensor DHT pin VDD disambungkan ke breadboard, baru pin data disambungkan ke pin D8 yang ada di Arduino. Pin ground disambungkan ke pin ground yang ada di Arduino. Lalu pin yang ada di LCD, pin VCC disambungkan ke breadboard. Pin ground disambungkan ke ground yang ada di Arduino. Pin A4
disambungkan ke selanjutnya itu pin SCL yang ada di LCD disambungkan ke pin A5 yang ada di Arduino. Pin ground yang di LCD disambungkan ke pin ground yang ada di Arduino. Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke bagian program Arduino di monitoring suhu. Nah, kita masuk ke bagian codingannya, yaitu membaca suhu dari sensor DHT11 tadinya untuk menampilkan suhu pada LCD 12C dan berfungsi untuk mengontrol relay otomatis yang berdasarkan suhu tadi. Yang pertama, ini adalah library yang kita gunakan. Nah, fungsi dari include wire H itu berkomunikasi 12C pada LCD. Yang liquid crystal 12C itu mengontrol LCD 12C. Selanjutnya ada include DHT itu membaca sensor dari DHT11. Yang kedua ada konfigurasi sensor DHT11. Nah, yang ada tulisan DHT pin 8 itu pin data sensor yang terhubung ke pin 8 Arduino. Yang DHT11-nya itu jenis sensor yang kita gunakan. Selanjutnya codingan membuat objek sensor itu menggunakan DHT pin dan DHT type. Nah, fungsinya itu untuk membuat objek sensor agar Arduino tadi itu dapat kita baca data suhu dari DHT11. Yang selanjutnya itu adalah konfigurasi LCD 12C. Nah, di sini kan ada tulisan dari 0 kali 27 itu yang artinya alamat 12C LCD. Ada 16 itu jumlah kolom LCD dan ada 2 yaitu total jumlah baris LCD. Artinya LCD yang kita gunakan yaitu 16 kali 2. Selanjutnya ada konfigurasi relay di mana pin 7 itu berhubung ke pin 7 Arduino. Aku ya. Selanjutnya itu ada void setup. Ini serial monitor serial Unigine seri 9600 itu fungsinya untuk mengaktifkan komunikasi serial dengan baterai 9600. Terus buat yang Giganya itu memulai sensor DHT11 agar dapat membaca suhu. Nah, pada pin mode relay pin output itu fungsinya untuk menjadikan pin relay sebagai output. Pada LCD in it dan LCD backlight itu fungsinya untuk memulai LCD dan menyalakan lampu pada LCD-nya. Lalu ada tampilan awal LCD. Nah, fungsinya ini tuh untuk menampilkan tulisan monitor suhu pada LCD. Lalu ada fungsi loop, yaitu bagian ini tuh berjalan terus-menerus selama Arduino-nya hidup. Kemudian ada membaca suhu, float suhu itu sama dengan DHT red temperature. Fungsinya untuk membaca nilai suhu dari sensor DHT11, kemudian nilai disimpan dalam variabel suhu. Nomor 9 yang sampai 30. Oke, kemudian di situ ada mengecek error sensor. Yang pertama itu ada if itu fungsinya memeriksa apakah sensor gagal dalam membaca data. Lalu ada menampilkan suhu pada LCD. Itu di situ terdapat LCD set cursor. Lalu ada LCD print, itu fungsinya menampilkan tulisan suhu. Dan ada LCD print, itu fungsinya menampilkan simbol, derajat, dan huruf C. Yang 11 itu ada control relay, itu terdapat CPP dan if. Fungsinya itu jika suhu lebih dari 30 derajat Celcius, maka
situ terdapat ada serial free atau suhu. Itu fungsinya menampilkan suhu pada serial monitor Arduino IDE. Lalu di situ ada delay. Di situ terdapat CPP delay 2000. Fungsinya itu memberikan jeda 2 detik sebelum membaca ulang sensor. Tujuan Enggak dicoba dulu ya teman-teman. Oke, siapa yang ngomong jarak-jarak ini? Di sini kita akan mencoba codingan ini apakah berhasil atau tidak. Kita melihat suhunya. Sudah terlihat untuk suhunya ini 25 derajat, teman-teman. lanjut ke sini ulang bisa. Nah, jadi kesimpulannya yang pertama yaitu sistem suhu berbasis Arduino dan DAT11 mampu membaca suhu lingkungan secara otomatis dan juga real time. Yang kedua itu LCD12C 16x2 dapat menampilkan informasi suhu dengan jelas sehingga memudahkan penggunaan dalam melakukan pemantauan. Oke, yang ketiga itu relay bekerja sesuai logika program, yaitu menyala saat suhu melebihi 20 derajat Celcius dan mati ketika suhu berada di bawah batas tersebut. Selanjutnya kesimpulan yang saya dapat dari modul aktuator ini itu program Arduino yang dibuat sudah dapat menghubungkan sensor DHT11, LCD, dan relay dalam satu rangkaian sistem. Sistem dapat bekerja secara otomatis yaitu membaca suhu, menampilkan data pada LCD, dan mengaktifkan relay sesuai kondisi suhu yang telah diprogram. Lanjut ke nomor 5. Yang terakhir kesimpulannya yaitu sistem yang ini dapat kita terapkan pada smart farming, inkubator maupun monitoring ruangan karena memiliki prinsip kerja yang sederhana, murah dan mudah dikembangkan. Oke, sekian penjelasan modul aktuator dari kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.